Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa Salsabila dari SMP APA Depok kelas 91. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai materi bab 7 informatika, yaitu dampak sosial informatika. Langsung saja kita masuk ke videonya. A. Memaknai informasi. Informasi secara luas dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data atau fakta yang sudah diproses dan dikelola sedemikian rupa agar mudah dimengerti dan juga dapat bermanfaat bagi sang penerimanya. Selain itu, ada juga istilah yang disebut dengan publikasi informasi. Publikasi informasi ini biasanya merupakan pempublikasian dari data-data pribadi, video pribadi, foto pribadi, luapan kegembiraan, curahan hati, dan lain sebagainya. Dari pempublikasian informasi yang beredar di sosial media ini, ada saja oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan cyber. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian informasi. 1. Pengertian informasi. Informasi berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu information dan diambil dari bahasa Latin yaitu informationem, yang artinya adalah ide, gagasan, garis besar informasi adalah informer, artinya pengetahuan yang dikomunikasikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, informasi didefinisikan sebagai penerangan atau pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Di Indonesia sendiri ada 2 undang-undang yang mendefinisikan informasi. Yang pertama adalah Undang-Undang KIP atau Keterbukaan Informasi Publik, dan yang kedua adalah Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua undang-undang tersebut mendapatkan kesamaan dalam definisi informasi, yaitu sesuatu yang memiliki kandungan makna. Suatu keputusan publik atau penyelenggaraan urusan publik seringkali harus dilakukan dengan mengolah terlebih dahulu informasi atau data yang bersifat privat. Untuk melindungi hal tersebut, kewajiban negara adalah dalam 2 hal berikut. A. Mencegah pengungkapan atau pemanfaatan data maupun informasi yang akan merugikan kepentingan pribadi atau mencederai hak-hak pribadi atau privasi yang dilindungi oleh undang-undang. B. Mencegah pengungkapan atau pemanfaatan data maupun informasi yang akan merugikan kepentingan bersama atau mencederai hak-hak kolektif warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. 2. Ciri dan fungsi informasi. Ciri-ciri informasi ada 5. Yang pertama adalah benar atau salah. Informasi ada yang dibuat berdasarkan hasil kenyataan maupun hasil rekayasa. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam mempublikasikan informasi maupun menerima sebuah informasi. 2. Baru. Informasi baru merupakan informasi yang bersifat trending topic atau viral. 3. Tambahan. Informasi dapat berupa tambahan bagi informasi yang telah ada sehingga melengkapi kekurangan informasi tersebut. Yang keempat, korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi atau perubahan pada informasi yang telah ada. Yang kelima, penegasan. Informasi dapat digunakan untuk mempertegas atau memperkuat informasi yang telah ada sehingga meyakinkan sang penerimanya. Sementara, fungsi dari informasi adalah sebagai berikut. A. Menambah pengetahuan atau kemampuan pengguna. Contohnya adalah informasi mengenai cara memasak atau resep suatu masakan yang tersebar di grup sosial media ibu-ibu. B. Mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Misalnya, informasi mengenai syarat-syarat penerimaan calon siswa baru di suatu sekolah menengah, sehingga siswa tersebut dapat mempersiapkan terlebih dahulu apa saja syarat yang harus dipenuhinya. Yang C. Menggambarkan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya adalah informasi mengenai dampak dari suatu gempa di suatu daerah, sehingga daerah lain dapat bergerak untuk membantu para korban di daerah yang terkena gempa tersebut. D. Mengurangi resiko kegagalan. Misalnya, ada informasi dari BMKG terkait potensi tsunami di suatu daerah, sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat berantisipasi untuk mengungsi terlebih dahulu di daerah yang aman.
Mengurangi keragaman versi yang tidak diperlukan. Informasi yang disebarkan dapat menyelesaikan keragaman perbedaan pendapat mengenai suatu hal. Dan yang terakhir atau yang F adalah memberi standar. Contohnya adalah informasi yang beredar terkait calon ketua daerah di suatu daerah. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat untuk memilih mana kepala daerah yang patut untuk dipilih, mana yang tidak patut untuk dipilih. 3. Memilih dan bijak terhadap informasi. Berikut ini beberapa cara bijak memilih dan memilah informasi di era digital. A. Periksa tautan link atau sumber utama. Setiap informasi tentunya memiliki sumber utama. Untuk itu, kita dapat memeriksa terlebih dahulu apakah sumber utamanya akurat atau tidak. Jika sumber utamanya hanya berupa blog pribadi atau blog gratis, kita harus lebih berhati-hati karena bisa saja informasi tersebut merupakan hasil rekayasa. B. Cari fakta lain dari kanal berita resmi. Salah satu ciri kanal berita resmi adalah kanal yang berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. C. Cari informasi tambahan dari mesin pencari atau search engine. Kita dapat mencari informasi sejenis di mesin pencari seperti Google untuk memastikan apakah informasi tersebut provokatif atau tidak. D. Identifikasi dan antisipasi hoax. Cara ini dapat kita lakukan dengan memastikan informasi tersebut apakah benar atau tidak dan bermanfaat atau tidak. E. Berhati-hati terhadap penyebaran informasi data pribadi. Jika informasi data pribadi kita sudah tersebar luas di media sosial, tentunya ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan. B. Privasi dan perlindungan data pribadi. 1. Pengertian informasi atau data pribadi. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sementara itu, data perseorangan tertentu merupakan setiap keterangan yang benar dan nyata, seperti alamat rumah, nomor telepon, nomor KTP, dan lain sebagainya. 2. Pelanggaran privasi di internet. Berikut ini beberapa contoh yang dapat memberikan gambaran terkait hal-hal yang bersifat privasi di internet. 1. Menandai teman dalam sebuah postingan tanpa seizinnya. Yang kedua, membagikan foto pribadi atau foto keluarga tanpa izin pemiliknya. Yang ketiga, penyediaan layanan transportasi online. Sebenarnya hal ini memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi dengan adanya data yang terserap di aplikasi tersebut, ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk melakukan tindak kejahatan. Yang keempat, memasukkan seseorang ke dalam sebuah grup tanpa izinnya. Yang kelima, peretasan akun media sosial. Dan yang keenam adalah penggunaan media sosial yang tidak teliti dengan mengizinkan aplikasi sebagai pihak ketiga untuk mengakses data pribadi kita. Contohnya adalah ketika kita menginstal suatu aplikasi di handphone, itu kita akan dimintai persetujuan atau persyaratan. Jika kita tidak teliti dalam membacanya, bisa saja data-data pribadi kita ikut terserap oleh aplikasi tersebut. 3. Dampak informasi data pribadi dapat diakses publik. Berikut ini beberapa dampak atau akibat yang disebabkan informasi data pribadi dapat diakses oleh publik. Yang pertama adalah penyalahgunaan data pribadi. Dengan menyebar luasnya informasi data pribadi kita di internet, ini dapat memancing pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya sebagai tindak kejahatan. Contohnya adalah SMS spam, email spam, pencurian privasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memungkinkan terjadinya kejahatan cyber. Kejahatan cyber merupakan kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai alatnya dan jaringan internet sebagai medianya. Kejahatan cyber dapat juga disebut sebagai cybercrime. Secara luas, cybercrime merupakan semua tindak ilegal yang memanfaatkan jaringan komputer dan juga jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Jenis-jenis cybercrime secara umum terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah akses ilegal atau unauthorized access. Pada zaman yang modern ini, masuk atau membuka akun orang lain tanpa seizinnya bukanlah lagi hal yang sulit.
Akun-akun yang sudah dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan seperti melakukan penipuan terhadap orang lain. Yang kedua adalah menyebarkan konten ilegal atau illegal content. Konten ilegal merupakan konten yang di dalamnya terdapat informasi tidak benar, tidak etis, ataupun melawan hukum. Konten ilegal yang paling banyak tersebar di media sosial adalah penyebaran berita hoaks dan juga konten yang mengandung unsur asusila. Yang ketiga, hacking dan cracking. Hacking sebenarnya mengacu pada kegiatan atau suatu aktivitas mempelajari komputer secara mendalam dan meningkatkan kemampuan komputer. Tetapi ada saja hacker yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan tindak kejahatan di dunia maya. Sementara cracking adalah suatu tindak pembajakan terhadap hak milik orang lain. Yang keempat adalah data forgery atau pemalsuan data. Contohnya adalah pemalsuan dokumen pada e-commerce di mana seolah-olah terjadi typo atau salah ketik sehingga menguntungkan bagi pelakunya. Yang kelima, penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Carding adalah suatu tindak kejahatan di mana sang pelaku berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Yang terakhir atau yang keenam adalah pencurian data atau data theft. Ini adalah aktivitas mencuri data melalui sistem komputer secara ilegal, baik digunakan untuk kepentingan pribadi maupun dijual lagi kepada pihak lain. 4. Melindungi informasi data pribadi. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi kita di internet. Yang pertama, gunakan password yang sulit untuk akun media sosial. Yang kedua, jangan membagikan data pribadi terlalu banyak. Yang ketiga, perhatikan alamat URL saat mengunjungi suatu situs. Yang keempat, perhatikan akses yang diminta oleh suatu aplikasi. Yang kelima, gunakan password yang berbeda pada setiap akun. Yang keenam, hargai hak privasi orang lain. Yang ketujuh, hati-hati saat menggunakan WiFi yang tersedia di tempat umum. Yang kedelapan, saat menerima suatu link atau tautan, hati-hati saat mengunjungi tautan tersebut. Pastikan tautan tersebut merupakan tautan yang kita tuju. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah lakukan setting privasi di setiap akun media sosial. 5. Etika mempublikasikan informasi dan bermedia sosial. Think, true, helpful, illegal, necessary, and kind dapat menjadi dasar untuk membantu kita mempublikasikan informasi dan bermain media sosial dengan cerdas. 1. Is it true? Apakah itu benar? Pastikan informasi yang akan kita publikasikan merupakan informasi yang berisi kebenaran dan kenyataan, bukan merupakan hoaks ataupun kebohongan. Yang kedua, is it helpful? Apakah itu membantu? Pastikan informasi yang akan kita sebarluaskan dapat membantu orang banyak. Yang ketiga, is it legal? Apakah itu resmi? Pastikan informasi yang akan kita sebarluaskan akurat dan jelas sumber utamanya. Yang keempat, is it necessary? Apakah itu perlu? Pastikan informasi yang akan kita sebarluaskan ini perlu untuk dikonsumsi oleh ranah publik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah is it kind? Apakah itu baik? Pastikan informasi yang akan kita sebarluaskan ini tidak mengandung unsur kejahatan maupun unsur kebencian. Materi yang sudah disampaikan tadi, kita dapat mempelajari apa itu pengertian informasi, bagaimana ciri dan fungsi informasi yang benar, bagaimana etika untuk mempublikasikan informasi dan bermain media sosial, apa itu data pribadi, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu berhati-hati dalam mempublikasikan informasi maupun data pribadi kita ke media sosial. Karena pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang maupun oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan tindak kejahatan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.